Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online psikologi belajar mengajar. Materi inisiasi ke-6 yaitu tujuan belajar Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi ke-6 ini tentang tujuan belajar. Cakupan materinya yang pertama pengertian tujuan belajar, 2 konsep tujuan belajar, 3 jenis tujuan belajar. Indikatornya setelah mempelajari inisiasi ke-6 ini Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Menjelaskan pengertian tujuan belajar, 2. Menjelaskan konsep tujuan belajar, 3. Menjelaskan jenis tujuan belajar. Kajian materi dalam tujuan belajar, yang pertama pengertian tujuan belajar, yang kedua konsep tujuan belajar, yang ketiga jenis tujuan belajar. Yang pertama pengertian tujuan belajar. Capaian pembelajaran yang spesifik, yang mudah diamati dan mudah diukur sehingga jelas menggambarkan apa yang ingin dicapai setelah selesai melakukan pembelajaran. Capaian ini dinamakan capaian pembelajaran khusus yang disingkat dengan CPK. Capaian pembelajaran khusus atau CPK adalah suatu cara untuk menyatakan capaian pembelajaran dalam bentuk perbuatan atau perilaku nyata yang harus dapat dilakukan oleh pelajar di akhir pembelajaran. CPK hendaknya didasarkan kepada kemampuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dalam pekerjaan atau kehidupan yang dapat diukur dan diamati. CPK ini disamakan untuk mengobati, hendaknya merupakan pernyataan yang dapat diukur dan diamati. Keuntungan CPK yang pertama itu pembelajaran menjadi jelas, sehingga akan lebih mudah menentukan bagaimana capaian pembelajaran tersebut diraih. Yang kedua, para pengajar bekerja sama dan saling membantu dalam satu tim pengajar untuk meraih capaian pembelajaran. Ada 3 syarat pokok yang harus dipenuhi dalam merumuskan CPK. Yang pertama, CPK menyatakan perilaku yang dikehendaki sebagai hasil belajar. 2. CPK hendaklah dirumuskan dalam bentuk perbuatan yang dapat diukur dan diamati. 3. Pelajar merupakan pokok kalimat dalam rumusan CPK. Ciri CPK yang pertama, CPK fokus kepada tujuan akhir pembelajaran. 2. CPK menggunakan kata kerja operasional. 3. Menempatkan pelajar sebagai pokok kalimat. Keuntungan CPK yaitu yang pertama, memungkinkan komunikasi lancar dan efisien antara pelajar, pengajar, dan pihak pengelola pembelajaran. 2. Menghindarkan adanya materi pembelajaran yang tumpang tindih dan adanya materi pembelajaran yang terlewatkan. 3. Mudah dievaluasi. 4. Penyusunan secara individual. 5. Proses belajar pelajar lebih efisien. 6. Dapat dipakai sebagai bahan penelitian. 7. Pengajar sebagai fasilitator pembelajaran. Menurut para ahli, tujuan belajar diantaranya menurut Reber, tujuan belajar itu merupakan proses mendapatkan pengetahuan. 2. Menurut Slameto, tahun 2010, tujuan belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan dengan hasil pengalamannya sendiri. 3. Menurut Sardiman tahun 2008, tujuan belajar adalah perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan misalnya membaca, menulis, dan sebagainya. 4. Menurut Winkel tahun 2009, tujuan belajar merupakan suatu aktivitas mental atau psikis pada individu yang berlangsung dalam interaksi aktif di dalam lingkungan. 5. Menurut Ngalim Purwanto, tujuan belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada
reaksi yang berupa kecakapan sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Dengan demikian, tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Secara global, tujuan dari belajar adalah terjadi perubahan pada diri seseorang menjadi lebih baik. Belajar bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri, antara lain tingkah laku. Seseorang pendidik harus senantiasa menjaga sikap agar bisa menjadi suri tauladan bagi peserta didiknya, karena mengingat bahwa tujuan yang diinginkan dalam belajar adalah bersifat positif. Dengan demikian, definisi tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang telah menunjukkan bahwa siswa atau siswi telah melakukan dan melaksanakan kegiatan belajar. Tujuan pendidikan dalam teori Bloom dibagi ke dalam 3 domain, yaitu cognitive domain atau ranah kognitif yang berisi tentang perilaku yang menekankan aspek intelektual. 2. Affective domain ranah afektif, perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi. 3. Psikomotor domain atau ranah psikomotor, perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Beberapa istilah lain yang juga menggambarkan hal yang sama dengan ketiga domain tersebut diantaranya diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Selain itu juga dikenal istilah penalaran, penghayatan, dan pengalaman. Konsep tujuan belajar: pertama, melatih kemampuan berpikir, 2. mengembangkan kecerdasan, 3. melatih kemandirian, 4. beradaptasi, 5. mengolah informasi, 6. keterampilan sosial, 7. meningkatkan penghasilan, 8. punya banyak kebebasan. Setidaknya ada 8 jenis belajar yang dilakukan oleh manusia. Adapun beberapa jenis belajar ialah: yang pertama adalah belajar rasional, yang kedua belajar abstrak, yang ketiga belajar keterampilan, yang keempat belajar sosial, yang kelima belajar kebiasaan, yang keenam belajar pemecahan masalah, yang ketujuh belajar apresiasi, yang kedelapan belajar pengetahuan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Secara spesifik, faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah: yang pertama, faktor psikologis. Faktor psikologis ini merupakan proses kegiatan untuk mengubah tingkah laku peserta didik. Menurut Sardiman tahun 1990, halaman 30, bahwa faktor psikologis yang dikatakan memiliki peranan penting dalam aktivitas belajar karena dipandang sebagai cara berfungsinya pikiran siswa dalam hubungan dengan pemahaman bahan pelajaran, sehingga penguasaan terhadap bahan pelajaran yang disajikan lebih mudah efektif. Secara spesifik, faktor yang mempengaruhi aktivitas belajar adalah motivasi, konsentrasi, dan reaksi. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal ini faktor yang dipengaruhi dari luar, di mana dipengaruhi dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Selanjutnya, macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal dengan aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. 2. Teori belajar kognitivisme. Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Peserta didik memproses informasi dan pelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada.
Peneliti yang mengembangkan teori kognitif ini adalah Ashwabel, Brunner, dan Kegne. Ashwabel menekankan pada aspek pengelolaan atau organizer yang memiliki pengaruh utama terhadap belajar. Brunner bekerja pada pengelompokan atau penyediaan bentuk konsep sebagai suatu jawaban atas bagaimana peserta didik memperoleh informasi dari lingkungan. 3. Teori belajar konstruktivisme. Konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep, atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata. Evaluasinya silahkan Anda pahami dan baca sendiri sesuai dengan jawabannya. Untuk evaluasi ada 4 option. Selanjutnya daftar pustaka. Untuk referensi utamanya saya ambil dari HR Sudianto Patmowiharjo tahun 2019 dalam bukunya Psikologi Belajar Mengajar, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya saya ambil dari Tantowi tahun 2010 Psikologi Pendidikan, Jakarta Yayasan Canisius, dan saya ambil dari Tori Bloom tahun 1956 Taxonomy of Educational Objective Handbooks 1 Cognitive Domain, New York, David McKay, dan saya ambil dari sejumlah internet. Selanjutnya profil. Media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya lahir di Kudus tanggal 18 Mei 1992. Sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN 1 Mbae, Kabupaten Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.